Di tangan Ahok, mafia-mafia dihajar habis. KPK tetapkan Karen Agustiawan ex Dirut era SBY jadi tersangka korupsi pengadaan LNG. Aksi korporasi ini dilakukan untuk mengikuti perintah jabatan saya berdasarkan Perpres 2006 terkait energy mix, di mana gas harus 30%, terus Inpres 1 tahun 2010 dan Inpres 14 di tahun 2014. Jadi wajar nampaknya kalau Ahok dibenci banyak orang. Tapi itulah Ahok. Saya rasa dulu Jokowi meminta dia duduk di Pertamina memang untuk menjalankan peran membongkar kebusukan BUMN. Dan itulah yang sekarang dia lakukan. Dan karena itulah dia akan terus dihabisi. Dan yang bisa kita lakukan adalah terus mendukungnya. Salah satu panglima perang yang dia siapkan adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jokowi sudah kenal Ahok sejak lama dan tahu kinerjanya. Masuknya Ahok di Komisaris Utama Pertamina adalah perintah Jokowi. Ahok tidak dijadikan menteri, juga tidak dijadikan direktur. Tugas utamanya adalah melaporkan langsung kepada Jokowi siapa orang yang selama ini terlibat sebagai mafia, dan Jokowi yang akan menjadi eksekutornya. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus korupsi LNG atau gas alam cair. Karen adalah Dirut Pertamina periode 2009 sampai 2014 saat SBY menjadi Presiden RI untuk periode kedua. Selain menetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, KPK juga melakukan penahanan terhadap Karen Agustiawan selama 20 hari. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan, kasus ini bermula sekira tahun 2012 Pertamina memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia. Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia pada kurun waktu 2009 sampai 2040. Atas dasar itu Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG baik di dalam maupun luar negeri, di antaranya perusahaan CCL dan LLC dari Amerika Serikat. Namun saat pengambilan kebijakan tersebut, Karen melakukannya secara sepihak tanpa kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkannya kepada Dewan Komisaris Pertamina serta tidak membuat laporan untuk menjadi bahasan dalam rapat umum pemegang saham, dalam hal ini pemerintah. Akibat kebijakan Karen tersebut, kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Parahnya lagi, LNG yang oversupply ini kemudian dijual ke pasar internasional dengan kondisi merugi. Terungkapnya kasus korupsi LNG ini tentu berkat kerja keras Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Pada Januari 2021, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok sempat mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan audit secara internal terkait perjanjian jual beli LNG. Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya sedang memeriksa 2 kontrak. Namun sayangnya untuk detailnya Ahok enggan menceritakan. Bahkan Kerjasama Agung RI pada saat itu pun mengungkapkan bahwa Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan kegiatan penyelidikan sejak tanggal 22 Maret 2021 atas dugaan indikasi fraud dan penyalahgunaan kewenangan dalam kebijakan pengelolaan LNG portofolio di PT Pertamina. Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Ebenezer Simanjuntak dalam siaran pers Senin 4 Oktober 2021. Jadi Ahok ini bukan tipe orang yang bisa ditekan. Semakin ditekan dia akan semakin reaktif. Inilah yang menjadi harapan kita bersama soal Indonesia Maju. Dan itu terbukti kedok mantan Dirut Pertamina era SBY akhirnya berhasil kebongkar. Berkat kegigihan Ahok, semua kedok, borok, dan para mafia di Pertamina bisa dibongkar semua. Sejak awal BTP atau Ahok diangkat menjadi komut, Ahok memang merombak budaya kerja di Pertamina menjadi kompetitif. Dalam arti siapapun berhak mendapat posisi strategis, seperti posisi sebagai senior vice president hingga direksi. Ahok juga mengkritik praktik kolusi di mana menyebabkan Pertamina memiliki utang, gaji seorang direksi yang sama ketika masih menjabat dan tidak lagi menjabat. Jadi wajar jika pada saat ini banyak petinggi dan bohir yang berat di Pertamina dibongkar kedoknya oleh Ahok, dihajar habis oleh Ahok, karena
karena memang seperti itulah Ahok. Jadi itu jika menempat orang yang tepat di institusi yang tepat. Jadi kekuatan yang memecah konsentrasi menjadikan dirinya sebagai abdi negara atau abdi kekuasaan. Prabowo bikin ulah lagi, mau gunakan APBN selama 5 tahun untuk sekali pakai. Wah, bakal jadi ladang korup nih. Alutsista. Suatu hari tiba-tiba Pak Prabowo keluar dengan ide yang luar biasa sekali. Ide bahwa sebaiknya Kemhan, anggaran Kemhan itu diberikan 5 kali APBN sekaligus. Keluarkan dananya sekarang, dipakainya sekarang. Buat apa? Kata Ibu Koni itu. Supaya kita bisa mendapatkan alutsista yang lebih murah sekarang ini. Daripada kita dapat alutsista, daripada dibelinya nanti 5 tahun lalu. Jauh lebih mahal sekarang saja. Ya untung ditolak sama Sri Mulyani. Itu ide yang tidak masuk akal. 5 APBN ya, anggarannya supaya dikeluarkan sekarang. Rencana pengadaan alutsista itu nilainya memang fantastis. 1.760 triliun rupiah. Itu bukan jumlah yang kecil ya. Jumlah itu lebih besar dari pendapatan negara kita tahun 2020 yang sebesar 1.700 triliun rupiah. Lah, apa mungkin kita harus keluarkan uang untuk belanja alutsista sedangkan pendapatan negara kita lebih sedikit dari belanjanya? Itu ibarat gaji kita cuma 5 juta rupiah, tapi istri memaksa beli tas seharga 6 juta rupiah. Nangis dompet kita. PT TMI ini baru didirikan tahun 2020 sebagai perusahaan dari Kementerian Pertahanan untuk urusan jual beli alat persenjataan. Nah, ini yang bikin kecurigaan. Seberapa capable-nya PT TMI yang baru berdiri tahun lalu untuk mengelola uang sebesar 1.760 triliun rupiah itu? Bahkan rekam jejak pengalaman pembelian senjata saja mereka belum ada sama sekali. Dan yang bikin curiga lagi, ternyata 3 dari 4 komisaris yang ada di PT TMI itu adalah orang Gerindra, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita sendiri. Ada apa ini? Kok bisa orang-orang partainya sendiri yang mengurusi jual beli senjata ini? Menteri Pertahanan orang Gerindra, komisaris PT TMI juga orang Gerindra. Tapi uang buat beli senjata itu uang negara. Ini yang bikin publik jadi curiga. Kok kasar begitu sih permainannya? Nah, hanya Kementerian Pertahananlah yang dalam beberapa bulan terakhir itu melakukan pembelian yang sangat besar dengan anggaran pemeliharaan yang juga nggak kalah besar. Karena menurut Pak Jokowi, jangan sampai anggaran mencapai 29,7 triliun ini, nanti anggaran pemeliharaannya mencapai 21. Itu mahal lagi gitu. Nah, dalam beberapa bulan terakhir itu Polri, Kejaksaan Agung, BIN, setahu saya dalam berita-berita yang ada di media itu kan nggak ada pembelian yang luar biasa. Cuma Kementerian Pertahananlah yang membeli pesawat-pesawat bekas dari Qatar yang harganya sangat-sangat mahal setara dengan harga barunya, padahal pesawat bekas. Ini fokus pernyataannya gitu karena. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar heran dengan upaya manuver Prabowo. Sebab Prabowo memiliki niat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara selama 5 tahun untuk digunakan dalam 1 kali pakai. Hal itu dianggap aneh, sebab bisa jadi disalahgunakan untuk kepentingan di luar Kemenhan. Menurut pakar komunikasi politik Cipta Lesmana, Prabowo memang sempat meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa anggaran APBN selama 5 tahun digunakan untuk sekali pakai, dengan alasan bisa mendapatkan alutsista yang lebih murah. Tapi oleh Sri Mulyani ditolak karena ditakutkan akan disalahgunakan tidak pada semestinya. Selain itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Karena sebelumnya Prabowo juga membuat geger telah menunjuk sahabatnya yang merupakan manajer untuk mendirikan perusahaan swasta bernama PT TMI. Dilansir dari situs PT TMI, perusahaan dengan kepanjangan teknologi militer Indonesia ini bertugas mengatur anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan. Selain posisi chairman yang dijabat oleh Majen TNI, Glenny Kairupan, ada juga posisi presiden dan CEO yang dijabat oleh IR Harsusanto. Glenny sempat duduk sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, sedang Harsusanto pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia dan Direktur Utama PT PAL Indonesia.
Senada dengan pemberitaan PT TMI, seorang pengamat pertahanan juga mengungkapkan ada anggaran janggal tanpa sepengetahuan TNI. Seperti dilansir suara.com, pengamat militer dan pertahanan Indonesia KONI Rahakundini Bakri mencium kejanggalan rencana pembelian alutsista TNI di Kementerian Pertahanan. KONI Bakri mengaku sudah mendapat dokumen jika Menhan Prabowo Subianto telah menyiapkan belanja alutsista TNI senilai 1.760 triliun pada periode 2020-2024 yang akan dituangkan ke dalam Perpres.